Manga Baku Quantum Windbreaker episode yang pertama dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah kita pun akhirnya bisa mengetahui dengan jelas mengenai latar belakang cerita khususnya dari Sakura Haruka. Tentang apa alasan dirinya memilih untuk masuk ke dalam sekolah Furin dan kenapa dirinya ingin bisa menjadi yang terkuat di antara semua berandalan lain yang ada di kota Makochi. Oleh karena itu bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu seperti apa kisah lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat 1 hari setelah Sakura pindah ke kota Makochi untuk menjalani semua kehidupan barunya di masa SMA, maka di satu momen yang sama ini, dia pun seketika langsung mendapatkan sebuah masalah baru yang sama sekali tidak dia sangka. Di mana ketika dirinya sedang berjalan melewati sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba saja sebuah keributan besar terjadi di hadapannya. Mengingat di momen itu nampak sekelompok berandalan liar yang sedang mencoba untuk mengganggu seorang wanita cantik yang saat itu sedang berjalan seorang diri ketika pulang dari pasar. Walaupun pada awalnya perempuan cantik ini sempat menolak dan mencoba untuk melakukan perlawanan balik, tapi sayangnya jumlah dari berandalan tersebut ternyata terlalu banyak untuk bisa dia hadapi seorang diri. Nah, melihat semua hal tersebut di depan matanya, Sakura pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen yang sama ini, dia pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung datang menuju ke arah kerumunan itu. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata dengan lantang kepada pimpinan dari geng tersebut. "Woi, orang seperti kalianlah yang membuatku ingin menjadi muntah. Karena kalian semua berlagak dan merasa paling kuat, padahal kenyataannya kalian ini sangatlah lemah. Oleh karena itu, aku akan menghabisi dan juga memberi pelajaran kepada kalian semua dengan menggunakan kekuatan tinjuku." Dan di saat yang bersamaan tersebut, Sakura pun tanpa pikir panjang seketika langsung mengajar semua berandalan yang saat itu ada di hadapannya, hingga mereka semua pun tidak mampu untuk bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Sakura yang sama sekali belum puas akhirnya langsung mengangkat tubuh dari salah satu berandalan tersebut, serta dia pun dengan penuh emosi seketika langsung berkata seperti ini. "Ingatlah nama dan juga wajahku. Aku adalah Sakura Haruko dari SMA Furin. Jadi sebarkanlah berita ini kepada semua berandalan lain, bahwa Sakura yang tidak terkalahkan sudah tiba di kota Makochi. Dengan begitu, maka para berandalan lain yang lemah akan takut untuk mencoba mencari gara-gara. Sedangkan para berandalan yang kuat pasti akan langsung datang untuk mencariku." Nah, tepat setelah mengucapkan dan mendeklarasikan kedatangannya di kota Makochi, maka pada kesempatan yang sama itu, Sakura pun seketika langsung pergi untuk meninggalkan lokasi tersebut. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, perempuan yang sebelumnya telah dia selamatkan akhirnya langsung berlari menuju ke arah Sakura, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung menawarkan sebuah makan siang kepada Sakura sebagai bentuk ucapan terima kasih karena Sakura telah menolongnya. Nah, disinilah poin menariknya. Karena setiap karakter yang super kuat di dalam sebuah manga, maka pasti dirinya memiliki sebuah kelemahan yang sangatlah aneh sekali. Dan di dalam kasus Sakura, dia pun sangat takut sekali kepada wanita. Hingga tepat ketika ada wanita yang mencoba untuk mendekat menuju ke arahnya, maka wajah dari Sakura pun pasti akan langsung menjadi merah dan dia pun seketika malah menjadi gugup. Itulah yang akan terjadi ke depannya di dalam 1 menit ke depan. Di mana tepat ketika Sakura sudah sampai di sebuah kafe milik perempuan itu, maka di saat yang bersamaan, dia pun langsung memperkenalkan dirinya sendiri kepada Sakura dengan berkata seperti ini. "Aku adalah Tachibana Kotoha. Terima kasih sudah menyelamatkanku dan senang berkenalan denganmu." Namun karena Sakura takut dengan wanita, maka dia pun sama sekali tidak tahu untuk merespon seperti apa semua ucapan dari Kotoha barusan. Sampai di momen ini, Sakura pun malah menjadi salah tingkah dan dia pun langsung berpura-pura ingin pulang. Tapi karena Kotoha masih penasaran dan ingin mengenal Sakura lebih dekat lagi, maka di momen ini Kotoha pun langsung mencoba menahan Sakura supaya dirinya mau tetap tinggal. Serta di saat yang bersamaan, Kotoha pun mulai mengalihkan pembicaraannya dan dia pun dengan tegas akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Sakura Haruka. Pertama, apa alasan Sakura datang ke kota Makochi dan memilih sekolah Furin? Dan yang kedua, kenapa mata Sakura memiliki warna yang berbeda sebelah? Mendengar pertanyaan tersebut dari Kotoha, Sakura pun seketika langsung meresponnya. "Haha, warna mataku ini bisa berbeda karena sejak lahir aku sudah memiliki kelainan penyakit heterokromia. Itulah yang membuat orang-orang menjadi takut kepadaku dan mulai pergi untuk menjauhiku. Tidak hanya itu,
Karena pada satu kesempatan yang sama ini, dia pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. Dengar, alasanku untuk pindah ke kota ini dan memilih sekolah Furin hanyalah ada satu. Yaitu, karena di dalam dunia berandalan, Furin terkenal sebagai sebuah sekolah yang memiliki banyak sekali petarung kuat di setiap era ataupun generasi yang ada. Di mana setiap harinya akan selalu terjadi pertarungan hebat antara junior dengan junior ataupun junior dengan senior. Demi bisa memperebutkan posisi nomor 1 sekaligus gelar raja terkuat yang ada di sekolah tersebut. Sederhananya, Furin adalah suzurannya dari manga ini. Di mana secara garis besar, para gagak yang ada di sekolah Furin akan saling bersaing satu sama lain demi bisa membuktikan kehebatannya di dalam sekolah tersebut. Itulah yang membuat sekolah Furin menjadi sebuah legenda. Dan itu juga yang berhasil membuat Furin menjadi sebuah sekolah para berandalan yang paling disegani di seluruh Jepang. Nah, berdasarkan semua hal itu, maka mulai dari detik ini, saingan dari para siswa Furin akan bertambah 1 orang. Karena faktanya, akulah yang akan menantang semua petarung di sekolah Furin demi bisa menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Mendengar semua ucapan dari Sakura barusan, Kotoha yang sejak tadi terus menggoda Sakura akhirnya mulai tertawa dengan sangat kencang. Serta pada panel berikutnya, dengan wajah yang sangat serius, Kotoha pun mulai berkata kepada Sakura, "Woi, tidak peduli sebesar apa mimpimu, tapi kenyataannya kau ini tidak akan pernah mampu untuk bisa menjadi berandalan nomor 1 sekaligus berandalan yang terkuat di dalam sekolah Furin. Lagi pula, jangankan menjadi nomor 1. Aku rasa dengan kapasitasmu yang ada saat ini, maka para siswa lain yang ada di dalam Furin tidak akan pernah mau melirikmu dan tidak akan pernah mau menerima tantanganmu." Melihat dan menyaksikan respon tersebut dari Kotoha, Sakura pun seketika malah menjadi emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung membanting sebuah kursi yang ada di dalam restoran itu, lalu pergi dengan cepat tanpa mengucapkan satu patah kata lagi. Nah, di momen inilah Kotoha pun dengan tenang akhirnya langsung menjelaskan kepada Sakura bahwa alasan Sakura tidak akan pernah bisa menjadi nomor 1 di Furin bukan karena Sakura adalah orang yang lemah, tapi karena Sakura sendirian. Alias Sakura tidak pernah bisa membuka diri untuk mau berteman dengan orang lain. Bahkan demi meyakinkan Sakura, Kotoha pun kembali berkata seperti ini kepada dirinya. "Dengar, jika kau tidak percaya dengan semua ucapanku, maka pergilah ke sekolah Furin dan buktikanlah semua perkataanku barusan." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu dan setelah Sakura keluar dari dalam restoran tersebut, maka di saat yang bersamaan terjadi sebuah keributan besar yang melibatkan banyak sekali berandalan dari kota sebelah. Di mana pada momen itu Sakura pun seketika langsung sadar bahwa semua berandalan yang sebelumnya sudah dia kalahkan ternyata malah pergi untuk memanggil bantuan dan membawa semua teman-temannya untuk membuat keributan di kota ini dengan cara menghancurkan papan nama dan juga pintu kaca dari semua toko yang ada di jalanan utama. Melihat hal tersebut di depan matanya, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berjalan untuk menghampiri kelompok berandalan tersebut walaupun hanya seorang diri. Menyaksikan kedatangan dari Sakura, salah satu dari orang yang sudah pernah dia kalahkan, akhirnya langsung mencoba untuk menghentikan Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi bocah, sejak tadi aku terus mencarimu. Dengar, kemenanganmu tadi pagi hanyalah sebuah kebetulan saja. Jadi bersiaplah, karena kami semua akan membalas kekalahan kami sebelumnya." Tidak hanya itu, karena di satu momen yang sama ini, satu persatu dari para berandalan itu akhirnya mulai menghina kelainan fisik dari Sakura dengan berkata bahwa mata dan rambut Sakura sangatlah menjijikan sekali. Mendengar semua ucapan tersebut, Sakura pun seketika langsung teringat dengan semua kenangan masa lalunya. Di mana sejak kecil Sakura selalu dianggap sebagai seorang monster dan Sakura pun selalu dijauhi oleh semua orang karena kelainan fisiknya. Itulah yang membuat Sakura akhirnya menjadi seseorang yang introvert dan tidak memiliki teman sama sekali di dalam seluruh hidupnya. Serta itu juga yang membuat Sakura menjadi trauma dan tidak berani membuka hatinya untuk bisa berteman dengan orang lain ataupun menerima kebaikan dari orang lain. Nah, setelah teringat kenangan tersebut, emosi dari Sakura Haruka pun menjadi semakin terbakar. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun seketika mulai mengepalkan tinjunya, serta tanpa banyak basa-basi, Sakura pun langsung menghantam wajah dari berandalan tersebut menggunakan pukulan tangan kanannya. Akibatnya, tubuh dari berandalan tersebut pun seketika langsung terpental ke belakang dan tumbang saat itu juga dengan wajah yang dipenuhi dengan darah. Namun tidak hanya sampai di situ saja semua kebrutalan yang ditunjukkan oleh Sakura. Karena pada panel berikutnya dia pun dengan cepat langsung melompat menuju ke arah kerumunan
Serta Sakura pun segera mengajar para berandalan tersebut dengan menggunakan combo serangan beruntunnya yang dikeluarkan secara membabi buta. Mulai dari hantaman menggunakan kaki kiri, pukulan menggunakan tangan kanan, tendangan berputar sambil melompat, serta berbagai macam gaya bela diri lainnya. Intinya, di momen ini Sakura bertarung seorang diri melawan belasan bahkan puluhan anggota berandalan dari kota sebelah dengan menggunakan tangan kosong saja. Nah, menariknya, tepat ketika dirinya sedang mengamuk, Sakura pun kembali berkata seperti ini di dalam hatinya. Haha, siapa yang membutuhkan teman? Karena ketika aku bisa menjadi kuat, maka aku pun sama sekali tidak membutuhkan ikatan dengan orang lain lagi. Lagi pula, puncak tertinggi di dalam dunia berandalan dan posisi nomor 1 di dalam dunia berandalan hanya bisa dicapai dan juga dimiliki oleh satu orang saja. Jadi berdasarkan hal itu, maka selama aku bisa menang dan selama aku bisa membuktikan kehebatanku kepada semua orang, aku pun sama sekali tidak peduli jika harus hidup sendirian seumur hidupku. Tapi sayangnya semua momen di atas angin tersebut tidaklah berlangsung cukup lama. Karena pada panel berikutnya, tiba-tiba saja salah satu berandalan yang berhasil kabur dari hantaman tinju besi Sakura Haruka akhirnya mulai berlari menuju ke arah yang berlawanan. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun langsung menangkap tubuh dari Tachibana Kotoa sambil mengeluarkan pisau dari kantongnya dan berkata seperti ini kepada Sakura. Woi bocah sialan, hentikanlah semua mukamu itu dan turutilah semua ucapan kami. Karena jika kau sampai berani melawan lagi, maka nyawa dari wanita inilah yang akan menjadi taruhannya. Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua potongan alur cerita lengkap dari manga Bokuto Windbreaker episode yang pertama harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika para berandalan liar itu mulai menggunakan cara yang kotor untuk bisa memenangkan pertarungan yang sejak awal tidak adil, yaitu 1 melawan 50. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kelanjutan ceritanya, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.